Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru hebat. Hari ini saya akan memaparkan ruang kolaborasi materi modul 2.3.G.2 dengan praktek coaching dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Eti Marlina SPD dari SMP Negeri 3 Pasir Bungu bersama Ibu Mila Fitriani SPDI MPD dari SD Negeri 009 Petalongan Pasir Penyu bersama Ibu Yanti Mulita MPD sebagai fasilitator dan Ibu Eva Devianti SD selaku pengajar praktikku dan Ibu Desi Jayanti sebagai pengajar praktik Mila. Mari kita saksikan praktik coaching berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mila. Bagaimana kabarnya, Bu Mila? Waalaikumsalam Bu Eti, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar dengan Bu Eti? Alhamdulillah sehat juga Bu Mila. Ada Ini apa? Bu Mila, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat ya Bu Mila ya. Amin. Bagaimana Bu Mila? Kayaknya Bu Mila ada masalah nih. Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu. Begini Bu, saya memiliki masalah dalam proses pembelajaran saya tentang nilai agama dan moral Bu. Pada saat kegiatan rutinitas di luar kelas, di mana ketika saat bertanya kepada anak tentang siapa yang ada sholat, ada sebagian kecil anak itu yang menjawab ada yang sholat, ada juga yang mengatakan lupa kalau dia tidak sholat. Kemudian saya tanya alasannya mengapa lupa, mengapa tidak sholat. Sebagian anak menjawab katanya orang tuanya tidak sholat. Nah, ketika saat itu saya merasa sedih dan prihatin dengan keadaan ini. Kenapa ya? Kita ini seorang Muslim, beragama Islam, kok masih ada yang tidak mau untuk melaksanakan sholat. Sedangkan kita tahu bahwa sholat itu adalah salah satu rukun orang Islam. Jadi saya pengen mendapatkan suatu jalan keluar atau solusi Bu dari permasalahan ini. Bagaimana ya Bu? Oh begitu situasinya ya Bu Mila ya. Jadi dari sini saya bisa menangkap dari permasalahan yang Bu Mila alami, yaitu ada anak yang lupa untuk sholat dan ada juga orang tuanya nggak sholat. Jadi ini menjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran budaya positif ya Bu Mila ya, tentang Iya, nilai benar, agama Bu. dan moral. Begitu ya kan Bu Mila ya? Iya, benar Bu. Jadi dari permasalahan ini kira-kira bagaimana Ibu menghadapi, apa rencana yang akan Ibu hadapi terhadap anak-anak tersebut gitu? Begini Bu, saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya agar pembelajaran saya ini lebih baik lagi ke depannya, begitu Bu. Saya akan memperbaikinya prosesnya gitu Bu. Benar sekali ya Bu Mila ya. Jadi menurut saya Bu, menurut Ibu, untuk mencapai nilai agama dan moral, untuk mendapatkan nilai yang baik, maka anak tersebut mau tidak mau mereka harus kita kita suruh dia sholat juga Bu gitu. Karena itu adalah tanggung jawab sebagai seorang Muslim dan juga orang tuanya harus mendukung dengan program pembelajaran yang kita pembelajaran program sekolah karena itu adalah program sekolah. Jadi orang tua tidak harus mau tidak mau harus mengikuti karena itu kan mengajar atau melatih anak didik kita di sekolah ya kan Bu Mila. Orang tua anak tersebut juga tidak meninggalkan sholat seperti apa yang menurut Ibu sampaikan tadi gitu. Iya, betul Ibu. Iya. Jadi Bu Mila,
Bagaimana dengan orang tua, program pembelajaran untuk orang tua tersebut, bagaimana tindakan Ibu begitu? Mungkin gini Bu, menurut saya untuk mencapai nilai agama dan moral, terlebih dahulu mungkin saya mulai dengan kita mengajarkan anak kita berwudhu dulu, gerakan sholatnya, bacaan sholatnya di sekolah, juga memprogramkan mungkin kegiatan sholat duha 1 kali seminggu yang dilaksanakan setiap hari Jumat untuk anak Bu, itu untuk anak. Insya Allah saya juga akan melakukan eh, apa namanya itu dengan orang tua. Saya akan mengundang orang tua eh, di sebagai parenting lah. Kita adakan kegiatan parenting gitu ya kan, mengajak orang tua untuk bisa berpikir bagaimana menjadi orang tua yang ideal dan menjadi keluarga yang bisa menjalankan ibadah dengan baik, karena kita harus mengasih pemahaman juga sholat itu penting bagi orang muslim. Mungkin begitu Iya. Ibu. Oh gitu ya Bu Mila ya. Jadi Iya, Ibu ingin anak tersebut untuk melakukan sholat, terus orang tua juga bisa menjalankan kewajiban dengan eh, apa namanya itu, dengan sosialisasi atau parenting ya Bu ya, iya, iya Ibu, terhadap benar orang Ibu. tua yang Muslim, sehingga mereka akan mengetahui tanggung jawab seorang Muslim itu seperti apa ya Bu Mila ya, tentang ajaran Iya, agama. Mungkin orang tuanya kan kurang tahu tentang agama ya Bu Mila ya. iya, iya, iya Ibu. Iya. Iya, benar. Eh, jadi eh, jadi menurut Ibu, coba terus bagaimana dengan orang tua yang masih terjadi tidak peduli lagi dengan program sekolah tersebut, Bu Mila. Seandainya ada orang tua yang bilang anak saya mau sholat atau tidak, sholat itu bukan urusan ibu. Nah, bagaimana ibu itu? Lalu bagaimana ibu menyikapi atau menanggapi hal tersebut? Mungkin saya bisa mengajak orang tua merefleksi diri, mengumpulkannya, berbicara dari hati ke hati, perlahan-lahan kepada orang tuanya. Kita kita terangkanlah bahwa jika kita ingin anak kita ini memang betul-betul memiliki moral, maka yang pertama yang harus kita ajarkan kepada mereka ya sholat gitu. Karena apa namanya itu kita juga bisa gini Bu Eti ya, kita kepada orang tua itu bahwa jika anak kita tidak sholat, Allah saja bisa dia lupakan, apalagi kita sebagai orang tuanya. Nah, kita kasihlah dia apa ya namanya ya, eh, apa namanya tuh, petunjuk atau apa gitu. Mungkin gitu Bu Eti. Ya, ya mungkin orang tuanya itu mungkin kurang dalam agamanya ya Bu. Maklumlah orang Iya, dulu kan tidak tahu tentang agama itu seperti apa dalam pelajaran. Kalau pelajaran di sekolah kan cuma umum aja gitu. iya, Tapi kalau model anak-anak dulu kan biasanya yang tahu agama dia tetap melaksanakan. Apalagi orang tuanya tidak memegang ilmu agama kan, jadi anaknya pun ikut hmm, juga. Jadi gini iya Bu Bu Eti, Mila, benar. Iya. jadi apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini, Bu? Saya berpikir begini Bu Eti, ketika pembelajaran itu kita hanya menjelaskan saja, menyampaikan saja kepada anak itu tidak cukup. Jadi seharusnya kita juga harus mempraktekkan, memberikan contoh kegiatan pembelajaran anak, eh, pembelajaran pada anak. Jadi itu akan lebih baik menurut saya. Jadi kita menjadi apa namanya suri tauladan, contoh, digugu dan ditiru, maka anak akan mengikuti apa yang kita lakukan. Mungkin seperti itu, Bu. Oh gitu ya, Bu ya. Ya. Terus apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk berjalannya kegiatan budaya positif seperti sholat tersebut, Bu? Di sini saya sangat membutuhkan sekali dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat,
murid dan orang tua murid. Karena kita harus bekerja sama atau berkolaborasi. Eh, Jika itu terjadi sinkron, warga sekolah yang berkaitan dengan sekolah melakukan kerjasama atau berkolaborasi, maka insya Allah kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan akan hasilnya juga baik, boleh dikatakan berhasil, Bu. Oh gitu ya Bu ya. Bagus sekali ya Iya, Bu Bu. Mila. Jadi kita perlu mengkolaborasi dalam menjalankan ini karena kolaborasi ini semuanya yang berat bisa menjadi ringan ya Bu ya. Dengan kolaborasi bersama Iya, orang Bu. tua, bersama teman sejawat ya Bu, dengan murid Iya, Bu. Benar, kita Bu. gitu. Benar, Jadi Bu. mudah-mudahan diterapkan ya Bu Mila Insya di Allah, Bu. sekolah. Insya Allah. Karena saya di sekolah begitu juga Bu, Iya, iya, Bu. mendengar ceritanya kalau sudah melakukan kegiatan ini kira-kira kapan akan Ibu lakukan untuk hal tersebut? Insya Allah saya akan melakukannya minggu depan, Bu. Insya Allah. Minggu depan ya Bu ya. Iya. Saya tunggu hasilnya sekolah Ibu mencoba seperti yang Ibu jelaskan tadi dengan melakukan praktek sholat di sekolah, parenting orang tua atau kelas orang tua dan melakukan refleksi. Luar biasa ya Bu Mila ya. Terima kasih banyak atas refleksinya dan sudah mengajak saya untuk refleksi ini. Ya Bu, sama-sama Bu. Saya begitu juga. Ibu sudah mau menemani saya ngobrol, saya curhat untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Bu Mila. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. Insya Allah, ya Ibu. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi. Refleksi diri, pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan untuk kemitraan antara coach dan coachee, sehingga dalam proses coaching, coachee dapat leluasa menyampaikan pendapatnya, seolah-olah coachee curhat tentang permasalahan yang terjadi dan coach sebagai pendengar memberikan solusi dari pertanyaannya. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada.
Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Agar tetap present sebelum melakukan coaching, saya perlu meningkatkan coaching dan perlu juga meluangkan waktu untuk kegiatan coaching seperti ini. Dengan mempersiapkan referensi pertanyaan dulu yang nanti diajukan serta saya dapat mencatat tentang apa yang disampaikan oleh coachee saat coaching. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Agar tetap present sebelum melakukan coaching, saya perlu meningkatkan coaching dan perlu juga meluangkan waktu untuk kegiatan coaching seperti ini. Dengan mempersiapkan referensi pertanyaan dulu yang nanti diajukan serta saya dapat mencatat tentang apa yang disampaikan oleh coachee saat coaching. Umpan balik dari coachee saya bersama Bu Mila, yaitu dengan pertanyaan ke coachee, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasakan coach memberikan pertanyaan dengan menanyakan kesadaran diri saya terlebih dahulu, merasakan kebahagiaan kesenangan bagi diri saya, sehingga saya dapat mencurahkan perasaan yang telah saya alami, kemudian menanyakan permasalahan yang saya hadapi, dan solusi dalam menyelesaikan permasalahan saya tentang peminjam buku pelajaran di sekolah, yang mana peminjaman tahun lalu ada beberapa anak yang belum mengembalikan bukunya. Sehingga tahun ini tidak dapat lagi dipinjamkan ke peserta didik dikarenakan buku yang tidak mencukupi dan buku yang rusak serta halamannya ada yang hilang. Sehingga saya melaporkan dan berdiskusi bersama pengelola dan kepala sekolah dengan memutuskan peminjam buku tersebut melalui guru mata pelajaran. Begitulah strateginya. Terima kasih coach telah memberikan saya waktu sehingga saya rasanya plong saat saya di coaching. Umpan balik dari coachee saya bersama Bu Mila, yaitu dengan pertanyaan ke coachee, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasakan coach memberikan pertanyaan dengan menanyakan kesadaran diri saya terlebih dahulu, merasakan kebahagiaan kesenangan bagi diri saya, sehingga saya dapat mencurahkan perasaan yang telah saya alami, kemudian menanyakan permasalahan yang saya hadapi dan solusi dalam menyelesaikan permasalahan saya tentang peminjam buku pelajaran di sekolah, yang mana peminjaman tahun lalu ada beberapa anak yang belum mengembalikan bukunya. Sehingga tahun ini tidak dapat lagi dipinjamkan ke peserta didik dikarenakan buku yang tidak mencukupi dan buku yang rusak serta halamannya ada yang hilang. Sehingga saya melaporkan dan berdiskusi bersama pengelola dan kepala sekolah dengan memutuskan peminjam buku tersebut melalui guru mata pelajaran. Begitulah strateginya. Terima kasih coach telah memberikan saya waktu sehingga saya rasanya plong. Proses coaching merupakan sebuah ruang perjumpaan pribadi antara guru dan murid sehingga keduanya membangun rasa percaya diri dalam kebebasan masing-masing. Inilah mindset daripada coaching Tut Uri Handayani. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih telah menyaksikan video praktek coaching.